Manusia itu ikut siapa yang dicintainya. Maka kalau orang cinta Jokowi, ya bohongnya persis Jokowi. Datangkan ijazah Jokowi yang asli di persidangan, selesai urusan. Membuktikan kebenaran yang sebenar-sebenarnya. Karena ini menyangkut hajat hidup rakyat bangsa Indonesia. Gus Nur ini insya Allah bagian inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Semoga kelompok-kelompok pembohong yang diprakarsai sebagai presiden pembohong semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan petugas rutan Makobrimob sini tempat saya ditahan, masya Allah, baik, hangat, kondusif, kekeluargaan. Ya, nggak pernah dolimi saya, luar biasa. Matur suwun ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Monggo selanjutnya Sinten, monggo. An-nasu ala dini khalilihim. Manusia itu ikut siapa yang dicintainya. Maka kalau orang cinta Jokowi, ya bohongnya persis Jokowi. Karena pimpinannya bohong, mesti bawahannya bohong. Maka untuk membuktikan mereka tidak bohong, hanya satu jalannya. Datangkan ijazah Jokowi yang asli di persidangan, selesai urusan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah saya mengikuti beberapa sidang di tempat ini, ternyata memang banyak sekali saksi-saksi yang dihadirkan tidak memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya. Walaupun mereka sudah disumpah dengan Al-Quran. Ini dosanya sangat besar sekali. Karena itu kami mohon supaya saksi-saksi yang lain nanti dihadirkan untuk benar-benarlah membuktikan kebenaran yang sebenar-sebenarnya. Karena ini menyangkut hajat hidup rakyat bangsa Indonesia, ya khususnya kepada Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Karena itu juga kami memohon untuk segera selesaikan sidang ini, hadirkan ijazah aslinya Pak Jokowi, sehingga insya Allah ini akan kelar dan tidak berlama-lama sehingga menjaga situasi yang kondusif. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga dan membanggakan Gus Nur ini insya Allah bagian inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Semoga kelompok-kelompok pembohong yang diprakarsai sebagai presiden pembohong semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak segera mendatangkan ijazah aslinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai detik ini kami tidak merasa punya pemimpin bohong. Kita punya para guru-guru kami yang jujur, yang selalu membela kebenaran untuk Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari kami cukup sekian. Semoga Gus Nur bersama Pak Bambang Tri diberi panjang umur dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musuh-musuh Allah yang berlandaskan bohong semoga dikutuk di antar ke jahanam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Siapa semua di sini masih siap berjuang? Masih siap berjuang? Betul! Membela kebenaran, membela agama, membela bangsa, membela negara. Takbir! Saudaraku semuanya, ya Anda telah lihat sendiri bagaimana sidang demi sidang yang semuanya yaitu kita lihat penuh dengan kebohongan, betul? Berkumpulnya para pembohong, betul? Lisannya bohong, betul? Mulutnya bohong, betul? Kata-katanya bohong, betul? Kalau begitu kita percaya enggak sama sidang ini? Betul? Betul? Mudah-mudahan Allah segera menyelesaikan daripada pembohong-pembohong ini. Allahumma baddid syamlahum, Allahumma farrik jam'ahum, Allahumma aklil adadahum. Mudah-mudahan Allah menyedikitkan bilangan mereka, Allah menghancurkan mereka, Allah memporak-porandakan mereka, Allah mencerai-beraikan mereka. Nah, berkahnya para pejuang hadir di sini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Gus Nur dan juga Pak Bambang Tri yang telah menggugurkan daripada fardu kifayah kami berupa nahi mungkar. Terima kasih wahai pejuang, terima kasih wahai mujahid. Kami telah lepas dari dosa bahwa kaulah yang telah menggugurkan fardu kifayah itu, dan kami bangga
yang kebohongan. Takbir. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat. Ya. Ini gimana ini? Ini. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati para guru-guru dan para penasihat hukum yang ada di sini. Ini saya dari Kandang Jawara tetap konsisten untuk mengawal persidangannya Gus Nur. Dan konsisten mempercayai kalau Gus Nur jujur dan benar. Nah, jadi kita tetap istilahnya barisan Kandang Jawara tetap di belakang persidangan Gus Nur dan istiqomah membantu perjuangan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tidak berhenti saya mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang yang dianggap pemuka agama seperti mereka memakai kopiah putih, baju putih, tetapi dari mulutnya dengan sangat enteng dan ringan mengucapkan sumpah serapah, mengucapkan sebuah kutukan dengan dibumbui dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Astagfirullah, astagfirullah. Jujur, saya sebagai rakyat biasa, rakyat awam yang tidak mengerti apapun merasa miris akan itu semua. Presiden dicap pembohong dengan lantangnya menyebut nama, ya, seorang presiden disebut dengan lantang seorang pembohong. Astagfirullah, astagfirullah. Jujur saya sampai tidak bisa berkata apapun. Sebelumnya apa yang dikatakan oleh Gus Nur kontradiksi dengan apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa dia merasa terzolimi ketika di penjara, tidak bisa melakukan A, B, C. Tapi hari ini Gus Nur memuji kepolisian. Ya, bagaimana mungkin seorang yang dilabeli dengan ulama, ya saya tidak mengatakan keseluruhan, tapi mereka yang ada di video tersebut, yang dilabeli kiai, yang ada di video tersebut, dengan sangat mudah dari keluar dari mulutnya kata-kata yang seperti itu. Bagaimana mungkin mereka menganggap apa yang mereka yakini, ya, tentang hal itu, ijazah palsu, menganggap itu sebagai kebenaran yang sah. Ya, mereka memposisikan diri sebagai kebenaran, sehingga orang lain akan di posisi yang benar-benar salah. Bahkan tadi Gus Nur disebut sebagai seorang wali. Ya, kalau tidak ada seorang Gus Nur, maka Indonesia akan hancur. Hari ini persepsi saya, justru dengan adanya Gus Nur, ini akan menjadi sangat kacau. Rakyat bisa menilai, rakyat bisa melihat bagaimana seseorang yang berkata dengan jujur, dengan bohong. Siapa orang yang berkata dengan mudahnya mengucapkan sumpah serapah kutukan, sementara yang dia hujat hanya diam saja. Seorang Joko Widodo hanya diam saja, tidak mengeluarkan sepatah kata pun, meskipun Presiden Joko Widodo dihujat, dihina, dilecehkan, direndahkan. Ya, hari ini mungkin kalian masih bebas karena presidennya Presiden Joko Widodo. Kalau kalian menemukan seorang pemimpin yang lebih keras dari Presiden Joko Widodo, kemungkinan kalian akan hilang, akan segera lenyap dari peredaran. Kalau presidennya Presiden Soeharto, mungkin kalian semua tidak akan pernah menyebut nama pun kalian akan hilang. Tapi hari ini teman-teman, sangat luar biasa kebebasan pendapat, kebebasan untuk menyuarakan segala hal yang kita yakini itu benar. Bahkan sampai kita menabrak norma-norma adat ketimuran, ya, adat-adat kesopanan
yang selalu kita jaga sebagai orang timur. Seorang presiden dihujat, dihina, dilecehkan, direndahkan. Mungkin presiden akan diam, teman-teman. Presiden akan diam. Tetapi ingat, presiden ini punya pendukung. Presiden itu punya pengaruh, punya simpatisan. Mereka yang tidak akan terima terhadap apa yang kalian lakukan. Mereka semua akan mengcounter segala serangan yang kalian lakukan dengan cara kita sendiri. Ya, teman-temanku, semoga gini, teman-temanku, saudaraku semuanya, semoga ini menjadikan pelajaran bagi kita semua. Semoga nanti tidak akan ada lagi seorang presiden yang dihujat, dihina, direndahkan, dilecehkan seperti Presiden Joko Widodo. Ya, nanti suatu hari tidak ada presiden yang direndahkan. Jangan presiden kita, undang-undang pun mengatakan bahwa presiden luar negeri pun harus kita hormati. Bagaimana mungkin kita menghormati presiden luar negeri tapi merendahkan presiden sendiri? Menghormati presiden orang lain tapi merendahkan bapak kita sendiri. Ya, jujur saya sangat miris sekali dengan seorang yang saya katakan ini oknum ya, karena banyak sekali ribuan ulama kiai yang sangat merangkul NKRI. Saya kira mereka nggak pantas disebut dengan kiai ulama karena akan merusak citra itu. Dari mulutnya keluar kata-kata kasar, mengutuk, ya, mencaci. Itulah yang tidak kita inginkan dari seorang ulama. Kita ingin ulama yang menyejukkan, meneduhkan, menenteramkan. Bukan ulama yang mulutnya sangat mudah mengeluarkan kata-kata cacian, hinaan, kutukan dengan membawa ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih teman-temanku. Jadikan ini sebuah pelajaran untuk ke depan, didik anak cucu kita supaya lebih menghormati seorang pemimpin, menghargai seorang pemimpin. Ya. Dan yang paling penting adalah semoga di Indonesia akan lahir ulama-ulama yang lebih menenteramkan, menyejukkan, dan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.